Setelah drama bahasa yang membuatnya pusing, akhirnya Darren diizinkan masuk oleh security. Awalnya Darren hampir diusir tapi setelah pria itu mengatakan dia suami Sienna dan memperlihatkan buku pernikahannya dan ditambah sedikit ancaman barulah Darren dan Akbar diizinkan masuk ke rumah itu. Asteris 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 asteris. Aku nggak masuk ya ada pemotretan soalnya. Ucap Steve saat mengantar Sienna dan Aaron. Saat turun dari mobil, Sienna mengernyit, kenapa ada mobil asing di depan rumahnya? Siapa yang bertamu? Tanya Sienna pada security. Suami Nona. Sienna mengernyit lagi. Suami, pria gila dari mana yang mengaku-ngaku sebagai suaminya, dengan cepat wanita itu masuk ke rumahnya. Dek, Sienna terdiam di tempatnya melihat Darren yang duduk santai di sofa ruang tamunya, matanya terus memperhatikan Darren, ada apa ini, kenapa pria itu datang kemari? Mommy ada om-om di rumah kita. Tunjuk Aaron. Darren mengangkat kepalanya, menatap Sienna yang berdiri diam sambil menggendong Aaron, pria itu bangkit dari duduknya, berjalan mendekat dan berhenti tepat di depan Sienna, tersenyum dan menatap dalam wajah yang sangat dirindukan. Akhirnya setelah beberapa tahun ia bisa melihat wajah itu lagi dari jarak dekat. Om siapa? Kenapa di rumah Alon? Ucap Aaron. Darren tak langsung membalas. Sungguh dia sangat tak terima putranya memanggilnya dengan sebutan om dan memanggil pria lain Daddy. Aku bukan om tapi dadimu. Darren, teriak Sienna memperingati. Bukannya tak ingin Darren memperkenalkan dirinya sebagai Daddy tapi Sienna hanya tak suka cara Darren memberitahunya. Menurut Sienna Darren bisa memberitahukan hal itu secara perlahan, Sienna juga tak akan melarangnya. Jangan menatapku seperti itu, aku nggak suka. Ucap Darren karena Sienna memberikan ekspresi tak suka padanya ditambah dengan mata melotot. Sementara Aaron melihatnya dengan tatapan bingungnya. Tapi Alon udah punya Daddy, iya kan Mommy? Mendengar itu, Darren merubah tatapannya pada Sienna. Kali ini pria itu melihat Sienna dengan tatapan geramnya. Sienna tahu sebentar lagi pria itu meledak. Dengan cepat ia menurunkan Aaron dan meminta pria kecil itu masuk ke kamar. Sienna tak ingin Aaron mendengar pertengkarannya dan Darren menarik pria itu ke halaman belakang rumahnya. Sienna menghempas tangan Darren yang tadi ditariknya. Apa maumu? Kenapa kau kesini? Tentu saja untuk membawa kalian pulang. Jangan mengalihkan perhatianku. Aku ingin bertanya padamu kenapa kau membiarkan putraku memanggil Daddy pada pria lain. Membawa pulang, siapa yang mau pulang denganmu? Lagian kau siapa, seenaknya saja ingin membawaku pulang. Ucap Sienna dengan nada tak sukanya, gampang sekali pria itu mengatakan ingin membawanya pulang setelah apa yang terjadi padanya. Apa katamu? Aku siapa? Apa kau hilang ingatan? Apa aku perlu mengingatkan statusmu yang masih sebagai istriku? Istri, Sienna kembali terdiam. Kau istriku? Masih istriku? Selalu menjadi istriku dan akan seperti itu selamanya. Ingat Sienna kita sama sekali tak pernah bercerai. Bisik Darren dengan senyumnya. Kalau begitu aku akan ikut kau pulang untuk mengurus perceraian kita. Bercerai, enak saja, siapa yang mau bercerai denganmu? Aku kesini ingin mengajakmu pulang untuk bersama lagi bukan berpisah. Lagian kalau mau berpisah untuk apa repot-repot menyusulmu ke sini. Kembali bersama? Enak saja kau, aku tak mau kembali padamu. Aku sudah sangat senang dengan hidupku sekarang bahkan tak pernah sekalipun mengingatmu. Lebih baik kau pulang dan jangan menemuiku lagi. Aku akan pulang tapi denganmu. Ucapnya lalu menarik tengkuk Sienna, sama sekali tak peduli dengan penolakan Sienna, sedang Sienna terus mengamuk, tak kehabisan cara. Mengusap darah dari bibirnya dan melihat Sienna tanpa mengatakan apapun sedang wanita itu tersenyum remeh. Emang enak, makanya lain kali jangan asal nyosor aja. Udah aku mau istirahat, kamu pulang aja. Sienna hendak pergi tapi dua tangan kokoh sudah lebih dulu melingkar di pinggangnya. Maaf aku banyak mengecewakan, banyak menyakitimu dan sekarang dengan tidak tahu malunya aku datang menyusul dan memintamu kembali padaku. Aku sadar mungkin sulit untukmu memaafkanku tapi kumohon sekali ini saja tolong berikan aku satu kesempatan. Kembalilah padaku dan aku yakin seumur hidupku aku tak akan pernah membuatmu kecewa lagi. Darren membalik badan Sienna menghadapnya. I love you Sienna, I love you so much. I can't breathe without you. Ucapnya lagi, Sienna diam tak mengatakan apa-apa perlahan memundurkan langkahnya dan meninggalkan Darren. Darren tak mengejar, memperhatikan punggung Sienna yang perlahan hilang dari pandangannya. Maafkan aku, ucapnya dengan nada kecil. Di kamarnya, Sienna duduk diam bersandar di kepala ranjang, memikirkan ucapan Darren, apa dia tak salah dengar, pria sombong itu meminta maaf padanya. Dan apa tadi katanya, cinta. Hahaha ingin sekali Sienna tertawa mendengar omong kosong itu.
Setaunya Darren hanya mencintai satu wanita yaitu Monica dan dia tak akan pernah sudi kembali ke hubungan rumit itu. Om mau kemana? Teriak Aaron mengejar Darren yang akan keluar dari rumah. Teriakan itu otomatis menghentikan langkah Darren. Pria itu berbalik berjalan menghampiri pria kecil kesayangannya dan membawa pria kecil itu dalam pelukannya. Om mau kemana? Temanin Alon bobo, Alon mau tidur. Ucap Aaron penuh harap. Maaf tuan, ucap babysitter Aaron berniat mengambil Aaron dari gendongan Darren. Pria kecil itu menolak dan memeluk leher Darren dengan sangat erat sambil merengek. Kamarnya di mana sus? Tanya Darren dengan tersenyum ramah. Setelahnya pria itu melangkah memasuki kamar Aaron, menurunkan Aaron di atas ranjang dan ikut berbaring di sampingnya. Darren kembali tersenyum, pria kecilnya tidur dengan memeluk erat tubuhnya. Darren mengambil ponsel dari saku jasnya dan memotret momen itu. Tersenyum lagi, mengecup pucuk kepala Aaron dan ikut menutup matanya. Akhirnya untuk pertama kalinya setelah 4 tahun lebih pria itu bisa kembali tidur dengan nyaman. Hampir jam 4 sore, Darren dan Aaron masih tertidur pulas dengan berpelukan satu sama lain. Sus, Aaron mana? Masih tidur ya? Tanya Sienna sambil membuka kulkas dan mengambil air mineral kemasan, meminumnya hingga setengah. Dan Aaronnya masih tidur bu. Sienna merespons dengan senyum, berjalan menghampiri kamar Aaron berniat membangunkannya dan mengajaknya jalan-jalan di area sekitar rumahnya. Kenapa pria ini tidur di sini? Sienna melihat Darren, wanita itu mendekat, duduk di ujung ranjang, melihat Darren dan Aaron yang terlihat seperti pinang di Bella II. Aaron terlihat sangat mirip dengan Darren dari matanya, hidungnya, bibirnya semuanya terlihat seperti tiruan Darren. Tuhan sungguh tak adil, aku yang mengandung dan melahirkannya tapi kenapa dia malah mirip pria brengsek ini bahkan sikapnya juga sama. Sienna mengingat sikap Aaron yang sangat dingin terhadap orang lain dan hanya ramah pada orang-orang terdekatnya. Pernah sekali waktu Sienna membawa Aaron ke taman bermain, tiba-tiba seorang gadis menghampiri mereka dan memberikan satu permen rasa coklat untuk Aaron. Apa yang terjadi? Aaron mengambil permen itu dan membuangnya setelahnya menarik tangan Sienna dan melangkah meninggalkan gadis kecil itu. Itu karena bibit unggulku. Ucap Darren membuka mata, pria itu tersenyum melihat Sienna, pelan-pelan melepaskan tangan Aaron yang memeluk lengannya. Berbaring melihat Sienna dengan dua tangannya diletakkan di belakang kepala, ternyata Darren sudah terbangun sejak Sienna masuk ke kamar itu, ia juga mendengar semua yang Sienna katakan. Tadinya ia sedikit tak suka karena Sienna menyebutnya dengan pria brengsek tapi ya sudahlah dia tak ingin mempermasalahkannya, mungkin ia memang berhak memiliki gelar itu. Sienna diam, wanita itu melihat Darren dengan tatapan horornya. Jangan melihatku seperti itu, aku sungguh tak menyukainya. Darren mengubah posisinya menjadi duduk menggeser sedikit lebih dekat pada Sienna sedang wanita itu langsung berdiri dari duduknya. Apa kau tak suka putraku mengikuti wajahku? Tanya Darren. Udah ngomongnya, sekarang bangun dan pulanglah karena aku sama sekali tak suka kau berada di dekatku. Ucapnya dengan nada yang dibuat sedatar mungkin. Kau mengusirku, iya aku mengusirmu, kenapa? Enggak suka. Bentak Sienna. Pelankan suaramu, putraku sedang tidur. Sienna diam sejenak, melirik Aaron yang masih tidur dengan pulasnya lalu kembali menatap Darren dengan wajah tak sukanya. Sedetik kemudian menarik tangan Darren, mendorong tubuhnya keluar dari kamar itu dan langsung menutup kembali pintu kamar, menguncinya dari dalam. Sienna mendekat menghampiri ranjang Aaron, bukannya membangunkan, Sienna malah ikut berbaring di samping Aaron. Wanita itu memperhatikan wajah imut putra kecilnya, membelai lembut wajahnya dan beberapa kali mencium pucuk kepalanya. Sienna tak ikut tidur, ia terus melihat wajah Aaron sampai putra kecilnya itu membuka mata. Mommy, ucap Aaron, lalu melihat ke sekeliling kamar, memutar bola matanya ke sana kemari seperti sedang mencari seseorang. Kenapa sayang? Tanya Sienna bangun dari tidurnya dan juga ikut melihat sekeliling. Mommy Om Nanama, Om, pikir Sienna, tak lama ia sadar siapa Om yang dimaksud Aaron. Mommy Om Namana, tanya Aaron lagi. Omnya sudah pulang sayang, kamu kok nggak peluk Mommy dulu, Mommy sedih nih. Sienna pura-pura menampilkan wajah sedihnya, tak lama pria kecilnya itu sudah memeluk lehernya dan beberapa kali mencium pipinya. Love you Mommy, love you so much. Sienna mencium seluruh wajah Aaron sampai menggigit gemas pipinya yang tentu saja langsung mendapat protes. Mommy sakit. Rengek Aaron mendorong wajah Sienna sedang wanita itu tersenyum garing dan kembali mencium wajah Aaron. Anak Mommy yang paling ganteng ini kenapa gemesin sekali sih? Ucap Sienna yang kini sudah mencubit pipi Aaron yang kembali mendapat protes dari sang pemilik pipi. Mommy sakit. Oh cakit ya, ucap Sienna dengan nada berbicara seperti anak kecil dan dengan nada menyesalnya.
Setelahnya Sienna menggendong Aaron dan membawanya keluar kamar. Begitu sampai di ruang tamu, Aaron berteriak kesenangan, meminta lepas dari gendongan Sienna dan berlari dengan girang menghampiri Darren yang sedang duduk sambil melihat ponselnya. Pria kecil itu meminta naik dan duduk di pangkuan Darren. "Om Nalum pulang?" tanya Aaron dengan kesenangan. Sementara Sienna membuang nafas berat, berjalan menghampiri dua pria itu. "Kenapa kau masih di sini? Bukannya aku menyuruhmu pulang?" ucap Sienna dengan nada tak sukanya dan mendudukkan dirinya di kursi tepat di depan Darren. "Tadinya mau pulang tetapi setelah kupikir lagi sebaiknya aku menunggu di sini saja, takut nanti kau merindukanku." Sienna mengernyit, merasa aneh dengan ucapan Darren. Sejak kapan pria brengsek itu bisa mengucapkan kata-kata romantis seperti itu? Lalu wanita itu tersenyum sinis. Jika kata itu diucapkan dulu mungkin Sienna akan sangat senang, tapi tidak dengan sekarang karena Sienna malah merasa geli dan ingin muntah saat mendengarnya. Aaron terus menempel pada Darren. Pria kecilnya itu tak habis-habisnya mengajak Darren berbicara, bahkan Aaron mencium pipi Darren beberapa kali. "Nanti malam Om tidur sama Alon lagi ya? Om sih nggak keberatan, tapi sepertinya momimu nggak mengizinkannya," ucap Darren melihat Sienna. Sebenarnya ia sangat tak suka menyebut dirinya Om di depan Aaron, tapi terpaksa harus melakukannya. Sadar Aaron pasti perlu banyak waktu untuk menerima kehadirannya, Darren memutuskan untuk memberitahu Aaron secara perlahan agar tak membuat putra kecilnya itu bingung. "Momi Alon mau tidur sama Om ya?" ucap Aaron melihat Sienna dengan nada memohonnya. Tak menjawab, Sienna berdiri. "Ayo ganti pakaianmu, kita akan pergi menemui Dedi sekarang." Sienna menyeringai pada Darren saat melihat putra kecilnya itu berteriak kesenangan, langsung turun dari pangkuan Darren dan berlari masuk ke kamarnya dengan babysitter yang berlari menyusul di belakangnya. "Sienna, apa maksudmu? Kenapa kau terus membuat putraku memanggil pria lain Dedi dan sekarang kau mau menjauhkanku dengannya? Aku memang bersalah pada kalian, tapi tolong berikan aku kesempatan dan jangan jauhkan putraku dariku." Geram Darren tak suka dengan sikap Sienna. Pria itu sangat sadar bahwa tak akan mudah bagi Sienna memaafkannya, tapi ia juga tak terima dengan sikap Sienna yang sepertinya tak suka berada di dekatnya. "Siapa yang mau memisahkan kalian? Aku hanya sedang ingin bertemu Steve dan tak mungkin aku meninggalkan putraku di rumah sendirian. Lagian Aaron juga sangat menyukai Steve, jadi kupikir dia akan sangat senang untuk itu," ucap Sienna dengan nada santainya, kemudian berlalu masuk ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengikutiku?" Sienna melotot melihat tak suka pada Darren yang kini berada dalam kamarnya. Tadi Darren sengaja mengikuti Sienna. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengunci pintunya?" Sienna sedikit takut melihat Darren yang dengan sengaja mengunci pintu kamarnya. Pria itu bahkan mengantongi kunci pintu kamar Sienna dan berjalan mendekat pada wanita itu. "Mau apa kau? Apa yang kau lakukan? Menjauh dariku?" Langkah Sienna terus mundur saat Darren memajukan langkahnya. "Menurutmu apa yang akan kulakukan padamu?" tanya Darren dengan seringainya. "Jangan gila kau, aku bisa melaporkanmu pada pihak yang berwajib," ancam Sienna, tapi Darren sama sekali tak takut. Pria itu malah tertawa renyah lalu mengelus lembut wajah Sienna. "Memangnya apa yang mau kau laporkan? Apa kau ingin melaporkan seorang suami yang mengunci istrinya di dalam kamar? Menurutmu apakah mereka bisa menghukumku untuk itu?" "Jelas tidak Sienna, karena kau adalah istriku," ucapnya lagi dengan tawa yang tak kalah nyaringnya. Sienna mengendus kesal. Benar juga ucapan pria brengsek ini. Jika ia melaporkan hal itu pada pihak berwajib, bukannya mendapat pertolongan, dia pasti malah akan ditertawakan oleh mereka. "Kalau begitu kau menjauhlah dariku." Sienna mendorong tubuh Darren yang kini menghimpit tubuhnya di dinding, tapi hal itu sama sekali tak membawa perubahan apapun karena Darren tak bergerak bahkan hanya 1 sentimeter pun. "Sebenarnya apa maumu? Kenapa kau datang lagi dan mengganggu hidupku? Aku hanya ingin kau pulang bersamaku. Kalau begitu bermimpilah karena hal itu tak akan pernah terjadi."